Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ahmad Rafu Gali Raja, yang kedua Muhammad Ali Sadikin, yang ketiga Hasnur, keempat Suardi, dan kelima Rifki. Next. Oke. Jadi eh, di kelompok kami akan membahas tentang eh, analisis algoritma. Yang pertama kita akan masuk ke pengenalan algoritma. Jadi algoritma adalah langkah-langkah sistematis dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah, di mana setiap program komputer bergantung pada algoritma yang menghasilkan output benar dengan langkah-langkah yang jelas. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan penting. Mengapa analisis algoritma penting? Untuk mengevaluasi sebuah algoritma, kita menggunakan konsep kompleksitas waktu dan notasi asimtotik. Kompleksitas waktu berfungsi untuk mengukur jumlah operasi dasar yang dilakukan oleh sebuah algoritma terhadap ukuran input yang dilambangkan dengan N. Sementara itu, notasi asimtotik digunakan untuk mendeskripsikan perilaku pertumbuhan fungsi kompleksitas tersebut seiring bertambahnya data. Next. Lalu apa saja notasi asimtotik itu? Ada 3 batas utama yang mengukur performa algoritma. Yang pertama, Big O, yang mewakili batas atas atau kasus terburuk dari performa algoritma. Kemudian ada Omega, yang mewakili batas bawah atau kasus terbaik. Dan yang terakhir ada Theta, yang berada di antara Big O dan Omega, memberikan batas ketat atau rata-rata pada performa algoritma. Nah, untuk melihat bagaimana notasi ini bekerja dalam bentuk grafik pertumbuhan, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat pada grafik pertumbuhan kompleksitas algoritma. Aturan utamanya adalah semakin tinggi kelas kompleksitas, maka akan semakin lambat algoritma tersebut saat ukuran data bertambah. Oleh karena itu, kita harus memilih algoritma dengan kompleksitas serendah mungkin. Nah, jika kita urut kinerja yang baik dari Big O1, di mana kinerjanya sangat cepat, Big O log N kinerjanya cepat, Big O N baik, Big O N cukup, Big O N padat itu lambat, dan Big O 2 pangkat N itu sangat lambat. Oke, next. Nah, selain waktu, kita juga harus mengukur memori melalui kompleksitas ruang atau space complexity, di mana space complexity mengukur total kebutuhan memori yang digunakan algoritma selama eksekusi berlangsung. Ini mencakup memori untuk variabel, struktur data, dan juga rekursi. Sebagai contoh perbandingan, program yang menggunakan perulangan iteratif biasanya memiliki kompleksitas ruang Big O1, sedangkan program rekursif memakan memori lebih besar, yaitu Big ON. Nah, untuk selanjutnya, mari kita lihat contoh penyerapannya langsung ke dalam kode program yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Mari kita bedah contoh analisis soal berikut. Di sini ada snippet kode sederhana, yaitu for i, 1, to, and do, lalu print i. Ada 3 langkah untuk menganalisisnya. Langkah 1, yaitu identifikasi loop. Loop ini berjalan sebanyak n. Langkah kedua, hitung operasi. Setiap kali iterasi, program melakukan satu operasi, cetak atau print. Langkah ketiga, tentukan kompleksitas. Total operasinya adalah n dikali 1, sehingga menghasilkan n. Kesimpulannya, program ini memiliki time complexity big O n dan space complexity big O1, karena tidak ada penambahan memori yang signifikan. Next. Sekarang kita bandingkan algoritma pencarian dan pengurutan. Untuk pencarian, ada sequential search dengan kompleksitas big O n untuk melakukan pemindaian satu persatu, cocok untuk data yang tidak berurut. Dan ada binary search big O log n yang lebih efisien dengan membagi 2 data, tapi syaratnya data harus berurut. Untuk pengurutan ada bubble sort Big O n pangkat 2 yang lambat untuk data besar karena membandingkan data secara berurutan. Sedangkan merge sort
lebih efisien dengan Big O and log N menggunakan metode divide and conquer. Sangat pas untuk menyortir data besar. Bagaimana pengimplementasian di dunia nyatanya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini untuk studi kasus dunia nyatanya, mari kita ambil contoh sistem perpustakaan digital yang mengelola ribuan buku. Permasalahan utamanya adalah bagaimana cara mencari buku tertentu dan mengurutkan koleksi dari ribuan data tersebut secara cepat. Jadi pemilihan algoritma yang tepat akan sangat mempengaruhi kecepatan dan efisiensinya. Solusinya, berdasarkan analisis yang kita pelajari, kita gunakan binary search dengan kompleksitas Big O log n untuk pencarian dan merge sort Big O n log n untuk pengurutan. Alasannya sederhana, karena lebih cepat, efisien, dan scalable untuk data yang berskala besar. Sebagai kesimpulan, analisis algoritma sangat mutlak diperlukan agar kita tidak hanya asal membuat program yang bisa berjalan, tetapi kita bisa merancang program yang bekerja dengan sangat optimal, hemat memori, dan tidak lambat saat menangani data yang besar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai analisis algoritma. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Baik, presentasi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.